Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, hari ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdurrahman Wahid, NIM 2309601093. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan kembali terkait dengan administrasi dan supervisi pendidikan tentang kepengawasan yang diampu oleh dosen Bapak Fihri Farihin. Baiklah, terkait dengan kepengawasan itu sendiri, pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi dalam manajemen yang penting dalam keseluruhan profesi administrasi itu sendiri. Ada beberapa hal terkait dengan pengertian administrasi. Yang pertama itu adalah mengawasi, ialah proses dengan mana administrasi melihat apakah apa yang terjadi itu sesuai apa yang seharusnya terjadi. Jadi jika tidak maka penyesuaian yang perlu dibuatnya. Jadi pengawasan ialah fungsi administrasi dalam mana fungsi administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat. Instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Itu dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian membentuknya dan mencegah dalam mengulanginya lagi. Jadi administrasi dalam kepengawasan itu adalah mengawasi apa yang ada pada sebuah lembaga, kemudian ketika terjadi hal yang kesalahan, maka di situ bagaimana kesalahan itu tidak akan terulang lagi. Begitu, itu namanya kepengawasan dalam administrasi. Terus proses pengawasan merupakan bagian penting dalam pengelolaan. Jadi seperti halnya pengelolaan TU, administrasi di TU, maka di situ perlu yang namanya adanya pengawasan guna untuk menciptakan TU di situ untuk kedepannya menjadi lebih baik. Nah, di situ perlu adanya pengawasan dan juga penilaian terkait dengan adanya administrasi pada sebuah lembaga. Sasaran pengawasan dalam administrasi yaitu ada 4 universal. Yang pertama yaitu menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran atau penilaian. Terus mengukur atau menilai perbuatan, performance yang sedang atau yang sudah dilakukan. Jadi mengukur adanya kriteria pada suatu lembaga itu sendiri terkait dengan perbuatan atau performan yang ada pada suatu lembaga yang sedang atau yang sudah dilakukan. Yang ketiga, membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dalam menetapkan perbedaannya jika ada. Jadi di situ sudah jelas, jadi membandingkan sebuah perbuatan tersebut dengan standar yang ditetapkan. Terus kemudian yang keempat, memperbaiki penyimpangan dari standar dengan tindakan pembetulan. Jadi dengan adanya pengawasan di sini bukan hanya sekedar diawasi, tapi di situ ada pengarahan untuk membetulkan apa yang telah ditemukan pada suatu lembaga tersebut. Terlepas dari berbagai bentuk dan jenis pengawasan yang bisa dilakukan, terdapat beberapa sasaran utamanya. Yang pertama, untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan tersebut. Jadinya adanya jaminan bahwa dengan kebijaksanaan atau strategi yang telah ditetapkan itu diselenggarakan dengan sebaik mungkin atau dengan bijaksana. Terus untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif. Jadi terkait dengan adanya dana-dana atau hal adanya pengeluaran, terus pemasukan. Nah, di situ perlu adanya pengawasan untuk mengetahui
hal tersebut digunakan secara efektif dan efisien terkait dengan dana tersebut. Terus untuk lebih menjamin penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi dengan adanya penjaminan penyediaan sarana prasarana, jadi di situ adanya evaluasi, meningkatkan caranya bagaimana sekolah di situ antara tahun ke tahun apakah tetap tidak ada perubahan dari sarana dan prasarana, apakah dari segi bangku siswa masih tetap hal yang serupa tidak layak pakai, apakah masih digunakan. Nah, itu perlu adanya pengawasan. Terus untuk lebih menjamin bahwa standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Jadi perlu di sini adanya pengawasan untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Nah, ini lagi. Jadi tidak hanya sekedar dalam sarana prasarana, juga untuk guru ataupun warga di lembaga tersebut itu sudah melaksanakan tugasnya atau tidak. Nah, jadi di situ perlu adanya kepengawasan. Terus kemudian di sini bentuk kepengawasan. Nah, bentuk kepengawasan di sini ada yang dalam bentuk terkait dengan bentuk kepengawasan. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, bentuk kepengawasan atasan langsung. Jadi dari pimpinan di situ mengawasi langsung bawahannya terkait dengan hal yang dilakukan. Seperti halnya guru, apakah benar-benar guru mengajar di dalam kelas, melakukan yang namanya supervisi, melakukan yang namanya pengawasan terkait dengan apa perangkatnya, terkait dengan medianya, terkait dengan strategi mengajarnya, apakah di situ murid menyenangkan atau tidak. Nah, di situ perlu adanya pengawasan. Bukan hanya hal dalam guru, juga dalam hal mungkin dalam tata usaha juga perlu yang namanya kepengawasan oleh atasan langsung. Nah, ini namanya pengawasan dari atasan langsung. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu terkait dengan bentuk pengawasan fungsional atau wasnal. Nah, di sini untuk bentuk dari pengawasan fungsional di sini dilakukan oleh aparat yang khusus, di mana di sini membantu seorang pemimpin di situ untuk melaksanakan pengawasan dalam batas kewenangan yang ditentukan. Jadi di situ dengan adanya bantuan di sini pengawasan fungsional, jadi tidak hanya sekedar langsung mengawasi semua, tidak, tapi di sini adanya batasan yang ditentukan semisal dari pimpinan untuk mengawasi hal tersebut. Terus kemudian yang ketiga yaitu bentuk pengawasan melekat. Nah, di sini bentuk pengawasan melekat dilakukan oleh setiap jabatan atau pegawai yang menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang ada, sedang, atau yang telah dilaksanakan dengan alat pengawasan melekat. Setiap jabatan pada semua tingkatan wajib menciptakan alat pengawasan tersebut pada satuan-satuan pendidikan. Nah, mungkin di sini semisal halnya di sini bentuk pengawasan melekat ini yaitu terjadinya dari dinas pendidikan, contoh. Jadi di situ turun langsung mengawasi hal terkait dengan pada suatu lembaga tersebut, mungkin melakukan yang namanya penilaian kinerja kepala sekolah, yang meliputi di situ guru-guru juga salah satunya adanya perangkat, terus kemudian adanya administrasi, adanya dokumen-dokumen. Nah, di situ pembuktian yang perlu harus disampaikan kepada kepengawasan hal tersebut. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepengawasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.